Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Investasi bodong masih terus bermunculan di Indonesia. Untuk menarik nasabahnya, tidak main-main. Pelaku mengusung konsep berembel-embel syariah. Investasi syariah memang memiliki daya tariknya tersendiri. Bagi umat muslim atau kalangan tertentu, konsep syariah bisa saja memberikan kepercayaan lebih karena investasi dijalankan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Lantas bagaimana menelisik investasi yang merujuk pada investasi bodong? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Pemirsa, pada petang hari ini saya sudah bersama dengan Mas Ahmad Mikael, ekonom dari Sukor Sekuritas. Selamat sore, Mas Mikael. Sore Mbak Tasya, sore. Ya, Mas Mikael, ini memang kalau kita ikuti perkembangan berita terakhir saat ini, kasus investasi bodong berkedok syariah Kampung Kurma ini kan sedang ramai diperbincangkan begitu ya. Sebelumnya kita juga tahu kasus investasi bodong berkedok agama seperti First Travel, kemudian juga ada Abu Tours dan lain-lain. Bagi masyarakat awam, ini bagaimana sih caranya melihat ciri-ciri investasi bodong berkedok syariah ini? Ya, ciri-cirinya pertama menawarkan return yang normal ya, yang abnormal return ya. Biasanya returnnya misalkan 2-3 kali lipat dibandingkan bunga deposito seperti itu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kita lihat memang investasinya ada di sektor-sektor yang tidak terawasi oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Sektor-sektor tadi seperti investasi di pertanian misalkan, atau investasi di travel misalkan itu. Jadi investasi-investasi yang nggak common di masyarakat itu biasanya yang terutama yang tidak terawasi oleh pemerintah, baik OJK, Bank Indonesia, itu biasanya rawan terhadap penyelewengan ya, atau investasi bodong ya istilah. Jadi dua faktor itu, return yang abnormal dibandingkan deposito misalkan, acuannya biasanya bunga deposito. Terus yang kedua adalah dia tidak diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi bagi masyarakat memang perlu berhati-hati ya. Ini return yang abnormal ini yang seperti apa? Berapa besar? Ya, kita biasanya mengacu terhadap tingkat bunga deposito. Sekarang kan rata-rata bunga deposito kan setahun. Mas Mikael? Halo Mas Mikael? Mas Mikael? Baik, pemirsa, sepertinya kami masih ada kendala koneksi. Nanti kita akan hubungi kembali Mas Mikael, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Ahmad Mikael. Mas Mikael, Anda tadi mengatakan bahwa ciri-ciri dari investasi bodong adalah dengan menawarkan return yang abnormal, kemudian juga apa tadi satu lagi? Tidak terdaftar di OJK begitu ya. Nah, return yang abnormal ini, tadi Anda sedang menjelaskan, return yang abnormal ini yang seperti apa? Ya, biasanya return normal itu yang sesuai dengan rata-rata bunga deposito perbankan. Bunga deposito perbankan kan sekarang ini sekitar 4%, ya 4,5% lah rata-rata yang tertinggi. Nah, kalau misalkan ada investasi yang iming-iming menawarkan return pasti ya, return pasti sebesar 20% katakan. Nah, itu perlu dipertanyakan oleh masyarakat. Dari mana dia mendapatkan return sebesar itu? Berarti kan dia returnnya lebih besar dari itu. Nah, biasanya investasi bodong ini ketika dia cara yang paling efektif untuk mendorong animo masyarakat untuk berinvestasi itu adalah dengan cara menawarkan return yang tinggi. Apalagi kan kita tahu sekarang masyarakat sangat sensitif terhadap return investasi ya. Karena kita tahu tingkat suku bunga deposito ini kan sangat-sangat rendah ya dibandingkan 20 tahun terakhir, 10 sampai 20 tahun terakhir. Jadi begitu ada skema investasi yang menawarkan return yang tinggi, nah ini yang yang menjadi perlu concern dari masyarakat. Gitu. Yang kedua ya tidak diawasi OJK, tidak terdaftar di OJK, tidak resmi, dan biasanya investasi ini bersifat sementara ya, maksudnya tidak terbukti secara tahunan ya. Katakanlah yang paling aman kan berinvestasi di suatu
company atau perusahaan yang katakanlah sudah berulang kali mengalami siklus ekonomi ya. Biasanya kan siklus ekonomi itu kan selama 10 tahun ya biasanya siklus ekonomi. Nah kalau ada company yang sudah melewati siklus ekonomi katakanlah selama dua siklus atau 3 siklus, berarti tandanya company tersebut sangat tahan terhadap gejolak ekonomi ya. Nah ini merupakan company-company yang bagus bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi. Tapi biasanya company-company yang baru juga perlu diperhatikan masyarakat, bagaimana pola model bisnisnya gitu ya, bagaimana cara dia memutar uang. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan oleh masyarakat. 3 faktor itulah yang harus diperhatikan masyarakat sebelum mereka berinvestasi. Baik, kalau ini melihat atau kita bedah sedikit mengenai kasus dari Kampung Kurma ini, apakah ini kan ada embel-embel syariahnya. Nah, ini apakah faktor ini juga turut memberikan pengaruh untuk menarik minat dari para investor? Oh iya jelas, karena kan masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Nah, alhamdulillahnya ya sekarang masyarakat kita sangat aware terhadap halal haram. Nah, dengan adanya produk-produk berbasis syariah sebenarnya ini mendorong financial inclusion ya. Ini yang didorong oleh BI dan OJK. Jadi BI dan OJK itu mendorong adanya financial inclusion istilahnya atau partisipasi yang luas dari masyarakat untuk berinvestasi dalam sistem keuangan formal. Ini yang didorong oleh BI dan OJK. Nah, untuk salah satu cara mendorongnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat Muslim yang jumlahnya sekitar 80% dari populasi Indonesia ini mau berpartisipasi, berinvestasi di sektor formal. Karena kan selama ini kebanyakan dari masyarakat kita itu berinvestasi dalam bentuk informal ya. Misalkan mereka investasi, taruh uangnya di sahabatnya, di temennya gitu ya dalam bentuk informal. Terus kemudian juga mereka sharing saham bagi hasil ke partner bisnisnya seperti itu ya. Nah ini kan bagus tapi cukup sulit berkembang untuk bisa lebih besar. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat di sektor formal, financial yang formal seperti perbankan syariah, seperti pasar modal syariah, itu bisa lebih cepat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat financial inclusions, seperti itu ya. Nah ini yang disayangkan, ini yang digunakan momentum kesadaran masyarakat tentang halal haram dalam berinvestasi dan juga gencarnya pemerintah untuk mendorong financial inclusions, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga mereka membuat investasi yang berbentuk agama. Sangat disayangkan sebenarnya ini ya. Iya, kalau untuk Kampung Kurma ini sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat tercatatnya itu perusahaannya adalah perusahaan jual beli begitu katanya ya, bukan perusahaan untuk investasi. Kemudian juga lahannya itu juga sebenarnya kepemilikannya masih tidak jelas. Kenapa masih banyak saja masyarakat yang terpikat untuk berinvestasi di Kampung Kurma ini? Ya mungkin tadi ya, yang pertama mungkin mereka awareness-nya sangat semangatnya ya untuk berinvestasi di bidang syariah dan sektor real. Ini kan sektor real ya, jual beli investasi di sektor pertanian ya, jual beli kurma gitu ya. Ini kan sektor real. Nah masyarakat yang biasanya masyarakat yang sangat aware atau sangat semangat sekali dalam hal kesyariahan suatu produk investasi, itu mereka lebih cenderung suka dengan investasi yang lebih masuk ke dalam sektor real. Selain itu adalah salah satu faktor return. Mungkin ini menawarkan return yang tinggi ya. Mungkin produk ini menawarkan return yang tinggi, iming-iming investasi yang tinggi karena memang biasanya investasi di sektor real itu memang real return-nya harusnya lebih tinggi dibandingkan investasi di deposito katakan, atau investasi di obligasi pemerintah katakan, atau investasi di sukuk misalnya. Nah ini mereka investasinya biasanya lebih besar karena kan risikonya juga lebih tinggi. Nah cuman masyarakat ini yang harus diedukasi oleh media dalam hal ini, pemerintah juga, bahwa di balik return yang tinggi ada risiko yang tinggi ya, high risk high return istilahnya. Dalam teori investasi itu high risk high return. Nah terkadang masyarakat kita itu nggak siap, mereka hanya mau menerima return yang tinggi tanpa mau menerima risikonya juga yang tinggi. Nah ini yang harus diedukasi oleh pemerintah, diedukasi oleh media massa ya, bahwa di balik investasi yang tinggi itu harusnya tersimpan risiko yang tinggi. Nah ini yang masyarakat harus perlu perhatikan. Kan sayang dengan tabungan mereka yang susah payah mereka dapatkan dari kerja keras mereka harus hilang karena investasi yang investasi yang tidak bertanggung jawab ini ya. Iya, kalau melihat dari kondisi pandemi yang saat ini terjadi, ini sebenarnya berpengaruh tidak sih terhadap keputusan mereka untuk menaruh kepercayaan terhadap investasi seperti ini?
Oh iya, jelas, jelas. Sekarang banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ya, sehingga mereka mencari side job, salah satunya dalam bentuk mencari berbagai alternatif investasi. Hmm, Makanya kita sekarang melihat ada investasi yang luar biasa di dunia ini, cryptocurrency ya. ya. Itu apa namanya, masyarakat berspekulasi ya, beli Hmm. cryptocurrency yang nilainya naiknya itu apa namanya, fluktuasinya sangat tinggi gitu ya, dan mereka masuk ke situ untuk berspekulasi. Karena memang di tengah COVID-19 ini, selain karena banyak yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya mereka apa namanya, mencari alternatif pendapatan dengan cara berspekulasi, ya, baik itu di pasar cryptocurrency atau di pasar komoditas atau di pasar saham. Selain itu juga mereka masuk ke investasi-investasi yang menawarkan return yang tinggi. Nah, padahal Hmm. di balik return yang tinggi ini ada skema-skema atau model bisnis yang tidak baik. Kalau Anda melihat, Jadi COVID, ya. iya, kalau Anda melihat dari modalnya sendiri kan sebenarnya untuk Kampung Kurma ini dipatok dengan harga 99 juta rupiah begitu. Dengan adanya kondisi pandemi di mana keterdesakan ataupun juga penurunan daya beli ini menurun begitu ya. Nah ini apakah menurut Anda ini modal ini cukup besar ataupun cukup worth it gitu untuk dikeluarkan untuk sebuah investasi yang masih belum jelas seperti ini? Ya, sangat sangat cukup besar ya. 90 juta itu angka yang 90 juta itu harusnya angka yang cukup besar gitu ya. Bisa Hmm. jadi digunakan oleh mereka yang mendapatkan PHK karena layoff akibat COVID-19, tunjangan apa namanya, putus kontraknya dia ini digunakan buat investasi misalkan, atau memang investasi ini dilakukan memang oleh orang yang kaya sebenarnya, kelompok kelas menengah atas ya. Mereka punya kelebihan tabungan, mereka bingung taruh tabungannya di mana karena tingkat suku bunga rendah. 100 juta itu kalau masuk ke deposito kan dapatnya sekitar 4 juta hanya dalam waktu setahun ya. Hmm. Bayangkan kita investasi 100 juta dapatnya sekitar 4 juta setahun, itu kan kecil sekali nilai nominalnya ya. Nah Tetapi ya. ini mungkin yang mendorong kelas menengah dan menengah atas juga akhirnya masuk ke investasi-investasi yang sangat spekulatif. Di mana? Karena mereka berpikir bahwa mereka tahu resiko ini besar gitu ya, resiko Iya. investasi ini besar. Tapi mereka mungkin berpikir bahwa mereka bukan orang terakhir yang akan ditipu ya. Jadi kan biasanya investasi ini bersifat MLM ya, multi level marketing ya. Hmm. Biasanya kalau sifat Ponzi scheme ini, biasanya orang terakhir yang berinvestasi itu yang akan menanggung resiko paling besar. Kalau orang pertama pasti returnnya akan dikasih tinggi untuk memancing orang untuk investasi. Nanti orang kedua investasi lagi dapat lagi return yang tinggi. Setelah mereka dapat return yang tinggi, orang ketiga datang masuk investasi lagi dapat lagi yang return yang tinggi, akhirnya menyebar. Artinya Sudah motivasi menyebar. utama ini memang pada return yang tinggi ya yang ditawarkan oleh Betul. si Kampung Syariah Kampung Kurma Betul. ini begitu ya. Di mana Betul. sebenarnya juga kan pembagian ataupun keuntungannya ini bukan dari hanya dari bagi hasil begitu. Tidak karena ini merupakan ekonomi apa namanya investasi syariah. Nah, sebenarnya prinsip ekonomi syariah ini seperti apa sih, Mas Mikael? Prinsip ekonomi syariah itu sederhana ya. Prinsip ekonomi syariah itu adalah tidak ada keuntungan tanpa risiko, ya. Jadi dalam ekonomi syariah itu keuntungan harus diikuti oleh risiko. Jadi kalau keuntungan tidak diikuti oleh risiko maka disebut dengan riba. Nah, dalam ekonomi syariah ini makanya dia mendorong equity partnership, equity financing ketimbang debt based financing. Kalau perbankan itu kan hampir baik dari sisi balance sheet-nya, dari sisi liabilitas maupun aset itu semuanya utang. Nah, dalam ekonomi Islam itu utang tidak boleh tumbuh, tidak boleh bertambah return-nya. Jadi utang itu harus dikembalikan sesuai pokoknya. Nah, oleh karena itu, karena utang tidak boleh tumbuh, tidak boleh ada interest bearing loan istilahnya dalam ekonomi, maka yang dibolehkan dalam ekonomi Islam adalah equity partnership. Jadi salah satu institusi keuangan dalam ekonomi Islam yang sangat syar'i contohnya itu adalah crowdfunding contohnya, atau venture capital, itu di mana ketika investor atau pasar modal ya, pasar saham, itu sangat syariah sebenarnya secara prinsip. Karena ketika perusahaan atau company itu butuh uang untuk bangun pabrik katakan, tapi dia nggak punya uang, dia menerbitkan saham atau initial public offering istilahnya di pasar modal. Nah, kemudian uang saham-saham ini dibeli oleh para pelaku pasar atau investor yang punya uang. Nah, saham ini sifatnya dia tidak menentukan return, tapi dividen. Nah, dividen ini sangat bergantung terhadap kinerja perusahaan. Kalau perusahaannya untung, maka dividen dapat dibagi. Kalau misalkan perusahaannya rugi, maka tidak bagi dividen. Nah, konsep bagi hasil ini atau yang disebut sebagai dividen inilah yang menjadi sumber utama dalam pokok prinsip di dalam ekonomi syariah
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam mendorong kesejahteraan. Tapi Artinya, kalau misal, ya, artinya orang-orang yang berinvestasi atau investor di Kampung Kurma ini benar-benar harusnya tahu apa resikonya dan siap untuk menerima resikonya begitu, Mas Mikael? betul, betul. Makanya Hmm. saya bilang tadi dalam berinvestasi, apalagi berinvestasi syariah, makanya pertama kali yang harus yang harus diberitahu adalah investor. Investor benar-benar harus tahu bahwa apa resikonya, bukan returnnya malah. Jadi dalam ekonomi syariah itu yang diberitahu pertama itu resikonya. Maka ketika mereka meng-accept atau menerima resikonya, maka mereka akan mendapatkan return dari resiko tersebut. Jadi bukan return di awal ya. Kan berbeda dengan ekonomi konvensional di mana yang pertama kali didorong adalah bagaimana menawarkan return kepada investor. Tapi kalau dalam ekonomi syariah, bagaimana menjelaskan risiko terhadap investor. Kalau Jadi dari begitu. kasus Kampung Kurma ini sendiri, Anda melihatnya apa prinsip syariah yang dilanggar? Kalau saya lihat Kampung Kurma ini mungkin ya pertama bisnis modelnya ya, kita harus lihat dulu bisnis modelnya seperti apa, benar nggak uang yang dikumpulkan oleh nasabah ini benar-benar ditanamin barang pertanian seperti kurma, terus benar nggak dijual oleh siapa sih pengelola ini ya, atau sohibul oleh entrepreneur ya istilahnya ya, atau pengelola modal, benar nggak ditanamin, benar nggak dijual, ada nggak sih marketnya. Nah, supply chain dari bisnis ini yang perlu diperhatikan oleh investor sebenarnya dari awal. Bener nggak ditanemin kurma, terus kemudian ketika diproduksi dijual, ada nggak marketnya, ada nggak sudah ada belum historical pembelinya dari 5 tahun terakhir, bener nggak ada pembelinya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan, mungkin bukan skema syariahnya, tapi bisnis model yang perlu diperhatikan. Nah, disinilah pentingnya regulator. Regulator mengecek bisnis modelnya bener nggak, bagaimana pengelolanya, si pengelolanya ini jujur nggak, si pengelolanya ini punya track record yang buruk nggak. Nah, ini pentingnya regulasi dalam melihat. Makanya untuk meminimalisasi transaction cost atau istilahnya meminimalisasi waktu dari investor untuk mengecek dari suatu bisnis, adanya OJK. Makanya paling aman berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar oleh OJK misalkan, ya, atau resmi terdaftar di lembaga-lembaga pemerintah yang terkait. Nah, bagi Seperti itu, korban, saya melihat bisnis modelnya, saya melihat lebih ke arah bisnis modelnya. Kalau dari investor ini sendiri, setelah tahu bahwa ini adalah investasi bodong, ini kemudian langkah hukum apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang kemudian selanjutnya harus mereka upayakan? Nah, ini kalau misalkan tidak terdaftar oleh pemerintah, ya, ini sulit bagi mereka untuk menang di pengadilan ya. Nah, mungkin perlu dilihat kontrak antara kedua belah pihak. Bagaimana si investor ini terhadap Kampung Kurma ini contohnya ya. Nah, ini kita perlu lihat kontrak dari kedua belah pihak secara detail. Bagaimana, siapa yang dirugikan, siapa yang memviolate, siapa yang prestasi terhadap kontrak investasi tersebut, maka itulah yang harus dilakukan tindakan hukum. Seperti itu. Tapi balik lagi kalau misalkan sudah kondisi seperti ini ya, kalau misalkan ini model investasi yang tidak terdaftar, maka tentu resiko akan lebih berat bagi investor pada akhirnya ya. Ya, tetapi kalau tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya para investor sudah seharusnya memperhitungkan risikonya begitu ya. Nah, ini apakah berarti risiko seperti kerugian ini tidak begitu terdampak bagi mereka? Ya, harusnya secara syariah seperti itu. Kalau mereka sudah tahu resikonya dari awal tentang Kampung Kurma ini, begitu ada loss ya mereka harus accept loss. Inilah resharing ya, konsep resharing. Begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar mereka sudah paham resikonya? Sejauh mana investor secara detail paham resikonya? Benar nggak dana yang mereka investasikan dikelola dengan benar? Dengan konsep yang ditawarkan oleh Kampung Kurma. Nah, ini kan perlu dicek sebenarnya. Perlu dicek nanti di pengadilan lah, ya. Perlu dicek bagaimana, apakah apa yang dilakukan oleh pengelola itu sudah sesuai dengan kontrak investasi yang dijanjikan dari awal. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Iya, tetapi kalau misalnya memang tidak terdaftar di OJK, sulit begitu ya, Mas Mikael, Betul. untuk menindaklanjuti lagi begitu. Nah, ini kemudian kalau begitu tentunya harus ada antisipasi dari kita semua, apa yang harus kita ketahui mengenai investasi, utamanya adalah investasi syariah, ini bagaimana supaya kita bisa berinvestasi dengan prinsip syariah ini secara aman? Ya, jadi ada tingkatan level dalam berinvestasi ya. Investasi yang paling aman itu adalah deposito perbankan. Itu yang paling aman.
ya, dan juga tidak perbankannya, lihat banknya. Makanya itu kenapa OJK membuat klasifikasi perbankan. Ada bank buku 4, buku 3, buku 2, buku 1 gitu ya. Semakin aman maka dia masuk dalam kelompok buku 4, semakin kuat modalnya. Nah, berarti investor kalau mau dia berinvestasi ya, mereka kalau dia mau berprinsip syariah, mereka sebaiknya masuk ke deposito syariah yang pertama. Oke. Nanti setelah mereka masuk ke deposito syariah, mulai mereka kalau sudah tahu resiko berinvestasi, mereka bisa pelan-pelan pindah ke misalkan sukuk yang diterbitkan negara, returnnya lebih tinggi dari deposito. Tapi dijamin oleh negara, sukuk syariah itu. Obligasi syariah lah istilahnya, namanya sukuk. Nah, setelah sukuk mereka bisa pindah lagi ke reksadana. Ya, reksadana saham, reksadana obligasi yang dikelola oleh manajer investasi yang udah profesional. Ya, dan terdaftar oleh OJK otomatis. Nah, ini lebih aman. Yang terakhir, mereka bisa investasi di saham secara langsung. Biasanya saham ini adalah investasi yang paling berisiko dari kelas aset keuangan yang ada di Indonesia ya. Jadi tadi kelasnya yang pertama deposito atau deposito syariah ya, deposito mudharabah syariah. Yang kedua sukuk, yang ketiga masuk ke reksadana syariah, baik itu reksadana pendapatan tetap maupun reksadana saham. Yang terakhir paling ujung itu saham. Saham resikonya paling tinggi, tapi paling menghasilkan return yang tinggi juga. Seperti itu. Itu klasifikasi ya. Kalau untuk masa pandemi seperti ini yang paling cocok yang mana itu, Mas Mikael? Nah, tergantung risk profile masing-masing investor. Risk profile masing-masing investor. Bagi investor yang agresif, yang senang resiko, tapi dia juga senang mendapatkan return, istilahnya risk lovers, ya, itu mereka harusnya bisa langsung jump up ke saham, tapi mereka harus belajar fundamental perusahaan, bagaimana baca laporan keuangan, bagaimana belajar technical analysis, bagaimana belajar makroekonomi berdampak terhadap pasar saham. Mereka bisa lakukan itu, ya, bagi investor-investor yang senang risiko. Salah satunya saya senang risiko, ya investasinya saham. Bagi yang tidak senang risiko, ya mereka bisa pilih investasinya either di sukuk, ya sukuk negara, ya, sukuk negara, sukri selain sukuk retail Indonesia atau sukuk negara, kalau mau lebih besar lagi, atau dia bisa investasi di deposito syariah. Jadi pilihannya cuma dua, tergantung risk profile masing-masing individu. Bagi individu yang tidak senang risiko, mereka lebih aman taruh uang di sukuk, atau lebih risikonya kecil lagi, taruh di deposito syariah, gitu. Tapi bagi yang risk lover, mereka bisa pilih saham. Kalau bagi risk lovers tapi tidak mengerti, apakah cukup aman untuk bisa menyerahkan hal ini kepada misalnya financial planner-nya atau orang-orang yang lebih mengerti begitu? Oh iya, jelas. Nah, bagi yang suka investasi, resikonya suka risiko tinggi dan juga return yang tinggi, tapi mereka nggak ngerti bagaimana cara berinvestasi, bisa beli reksadana saham ya. Reksadana saham syariah gitu, dan di manajer investasi di aset manajemen biasanya. Nah, banyak sekali aset manajemen di Indonesia yang profesional yang bisa mengelola dana tersebut. Nah, ini cara memilihnya seperti apa? Nanti jangan sampai nanti malah jadi tertipu kembali gitu. Ya, pilihannya yang pertama dari sisi aset bisa jadi pilih aset manajemen yang punya aset besar. Yang pertama, artinya dipercaya banyak pihak. Ya. Yang kedua, modal dari aset manajemen tersebut otomatis ya, kalau asetnya besar pasti modalnya besar. Jadi dia bisa menyerap risiko lebih besar. Yang kedua, lama ya. Dia sudah lama di pasar modal. Ya kan, kalau sudah lama di pasar seperti yang tadi saya jelaskan, kalau dia sudah lama di pasar, berarti dia sudah mengalami jatuh bangunnya siklus ekonomi. Berarti dia semakin profesional. Berarti sudah terbukti ya. Nah, ini kedua faktor, dan dia terdaftar oleh OJK. Ketiga faktor ini yang menurut saya kunci bagi investor untuk berinvestasi aman di tengah pandemi sekarang. Jadi untuk kalau sudah terdaftar di OJK ini kan memang sudah aman, tetapi kita bagaimana bisa mengetahui bahwa ia terdaftar atau enggak? Apakah memang mereka mencantumkan sudah terdaftar ataukah kita yang harus mencari tahu sendiri? Ya, pertama kita yang harus aktif, karena ini uang kita kan. Ini uang kita sendiri ya, hasil jeripaya kita sendiri. Kita pertama lihat di situs OJK, itu di situs pasar modal ya, OJK pasar modal itu kelihatan mana aset manajemen atau investment management yang terdaftar di OJK itu kelihatan, ada di situsnya di Bapepam ya. Itu ada kelihatan siapa aja yang terdaftar, terus bisa cek nomor OJK-nya, terus kita bisa cek profil dari company tersebut, sudah berapa lama dia di pasar modal, sudah berapa lama dia mengelola dana masyarakat, ada nggak kasus-kasus track record buruk dia di sebelum-sebelumnya. Kalau nggak ada ya saya rasa bisa menjadi pilihan yang baik buat investor di tengah pandemi ini.
Seperti itu. Baik, Mas Mikael, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga masyarakat kita segera lebih teredukasi, juga menambah wawasan tentunya ya bagi mereka untuk mengelola keuangannya dan berinvestasi dengan bijak dan aman. Terima kasih banyak, Mas Mikael. Sama-sama.